Baik, saudara sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai opini publik dengan pembahasan langkah-langkah pengukuran opini publik ya. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, salah satu keahlian Anda nanti diharapkan bukan hanya mampu mempengaruhi halayak di dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi, baik itu pesan-pesan politik, pesan-pesan ekonomi, pemasaran, pendidikan, ya itu sangat diperlukan kemampuan komunikasi. Nah, salah satu juga yang perlu kita pahami sebagai mahasiswa, sebagai profesional, atau sebagai seorang aktor politik, ya, adalah bagaimana kita memahami pemikiran-pemikiran, pendapat, keinginan, harapan-harapan masyarakat ya terhadap satu isu, terhadap satu kebijakan, terhadap satu kepentingan. Sesungguhnya masyarakat itu punya keinginan ya, punya pemikiran. Misalnya kenaikan harga BBM. Sebenarnya masyarakat itu punya pendapat, punya keinginan, punya harapan. Namun tidak semua keinginan, harapan atau pemikiran-pemikiran masyarakat itu bisa diekspresikan. Ada yang tetap berada dalam pikiran-pikiran masyarakat, ada yang terekspresi sedikit melalui media, melalui diskusi-diskusi di televisi. Tapi ada juga mungkin yang bisa terekspresi secara lebih jelas, misalnya melalui demo. Namun ekspresi ini, ekspresi opini publik ini seharusnya itu dipahami oleh para pembuat kebijakan, ya, aktor-aktor pemerintah. Karena sebenarnya pemerintah itu tujuannya untuk melayani masyarakat. Jadi pikiran-pikiran masyarakat terhadap satu isu, terhadap satu kebijakan itu harus dipahami oleh pemerintah sebagai feedback. Makanya itu dalam teori demokrasi, dalam negara-negara demokrasi itu disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sementara pemerintahan otoriter itu pemerintah yang berkuasa mengendalikan rakyat dan tidak memperhatikan keinginan dan pikiran-pikiran atau harapan-harapan rakyat. Nah, opini publik ini itu sudah menjadi satu kebutuhan bagi para calon-calon pemimpin ya, calon-calon penguasa, bagi para penguasa atau pemimpin, bagi para profesional, terutama bagi lembaga survei. Oleh karena itu, opini publik ini penting dipahami oleh para profesional, utamanya yang memang mengelola opini publik itu, ya, misalnya lembaga survei, media, termasuk para politisi, kemudian para aktivis, kemudian juga para profesional. Apa sebenarnya opini publik itu? Opini publik adalah segala pikiran, harapan, keinginan masyarakat terhadap satu isu yang menyangkut kepentingan masyarakat. Isu itu bisa berkaitan dengan kebijakan-kebijakan politik, bisa berkaitan dengan kebijakan ekonomi, bisa berkaitan dengan kebijakan hukum, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu pasti memunculkan opini publik. Misalnya kenaikan harga BBM, kemudian masalah korupsi, kemudian masalah penegakan hukum, masalah pendidikan, masalah kemiskinan, masalah apa lagi?
masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat pasti memunculkan opini publik. Misalnya harga-harga naik, pasti masyarakat itu punya satu pemikiran, punya keinginan, punya harapan. Nah, yang kedua, bahwa opini publik itu penting, perlu diketahui oleh pihak pembuat kebijakan atau pemerintah. Karena opini publik itu mencerminkan pikiran, keinginan, dan harapan masyarakat terhadap satu kebijakan atau terhadap satu isu. Apalagi di dalam negara demokrasi, keinginan pemerintah itu harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan politik oleh pemerintah. Jadi ini penting sekali. Kemudian opini publik itu juga menunjukkan dukungan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap satu kebijakan. Makanya ada pengukuran untuk mengetahui tren. Makanya itu ada survei-survei. Misalnya survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Itu selalu ada itu. Misalnya dulu itu 70, kemudian 60, kemudian turun, bisa juga naik, ya. Itu untuk mengetahui apakah kebijakan-kebijakan itu memang sudah sesuai keinginan, kebutuhan, dan harapan masyarakat atau tidak. Nah, untuk mengetahui keinginan, harapan masyarakat itu harus diukur, tidak boleh dikira-kira. Nah, metode ilmiah itu sudah memberikan satu cara bagaimana kita mengukur keinginan, harapan, dan pikiran masyarakat itu secara tepat. Bayangkan kalau di satu negara ada penduduknya 200 juta, bagaimana caranya kita tahu ini keinginan masyarakat 200 juta? Di kelas ini saja ada di sini 30 orang. Saya tidak bisa mengetahui persis keinginan, harapan Anda terhadap perkuliahan ini. Jadi kalau saya bikin survei, itu saya bisa ketahui. Ya. Nah, itulah pentingnya pengukuran. Nah, saudara sekalian, untuk mengukur opini publik itu sebenarnya ada beberapa metode, ya. Ada beberapa cara yang biasa dilakukan. Misalnya dengan membaca surat-surat yang biasa disampaikan oleh masyarakat melalui media. Itu salah satu cara. Kemudian mendengarkan melalui televisi, ya. Misalnya wawancara reporter itu. Kemudian melalui media online, di situ juga ada sering disampaikan keinginan-keinginan masyarakat melalui berita-berita. Bahkan saya lihat ada beberapa channel-channel YouTube yang memang membahas mengenai hukum dan politik itu, seperti channelnya Refli Harun. Saya melihat itu sambil dia menayangkan, menjelaskan satu topik, dia juga melakukan polling, melakukan survei. Saya sering isi itu. Jadi misalnya dia membahas tentang calon presiden, ya. Nah, di situ di bagian layar itu, channel itu, di situ ada pertanyaan. Misalnya, apakah Anda setuju dengan program calon ini? Apakah Anda mendukung calon ini? Di situ pilihannya biasanya cuma 2 atau 3. Misalnya ya, mendukung, B tidak mendukung, C tidak tahu atau tidak peduli. Nah, tidak peduli. Itu ada, sudah dilakukan juga oleh channel-channel itu. Ya. Jadi saudara sekalian, banyak cara untuk melakukan pengukuran. Tapi pengukuran yang paling tepat itu kita melakukan survei. Survei itu adalah satu pengukuran yang menggunakan metode pengambilan sampel. Kita mengambil sampel dari satu populasi yang ingin diketahui. Nah, sampel itu mewakili populasi.
Jadi sampel itu harus mewakili populasi. Contohnya begini, kalau saya katakan saya ingin makan sapi, saya ingin makan daging sapi, apakah saya harus makan satu sapi? Tidak perlu ya. Saya cukup ambil bagian daging sapi di pahanya sapi, mungkin juga di lehernya, di perutnya sedikit, maka saya bisa menyimpulkan, oh ternyata daging sapi ini begini. Itulah yang disebut dengan survei. Misalnya di kelas ini ada 30 orang. Kalau saya tidak mengambil data dari semua peserta yang ada di kelas ini, saya bisa mengambil misalnya 10%-nya, kemudian 10% ini mewakili 30 orang yang ada di sini. Tapi biasanya dalam penelitian survei, kalau populasinya kecil, itu diambil semua, yang disebut sensus, atau disebut dengan sampel total, ya, sampel total atau sampel menyeluruh. Itu biasanya sampel itu minimal 30 ya, atau 50. Jadi kalau cuma 30 orang di kelas ini, untuk apa lagi yang disampel? Karena jumlahnya sedikit. Jadi survei dilakukan itu kalau jumlah masyarakat yang mau diteliti, yang mau diketahui opini publiknya itu jumlahnya besar, misalnya ratusan ribu atau jutaan. Apalagi kalau sampai ratusan juta seperti penduduk Indonesia ini, dan mungkin semua masyarakat kita mau tanya ini yang jumlahnya 200 juta, kapan sampainya, kapan jadinya. Oleh karena itu kita mengambil sistem perwakilan, ya. Tapi perwakilan ini harus mewakili populasi. Seperti tadi, makan daging sapi harus mewakili sapi. Tujuan kita melakukan survei itu untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seragam yang diajukan kepada orang-orang yang dipilih tadi untuk mewakili seluruh peserta atau populasi. Bisa kita katakan sampel itu adalah miniatur populasi. Jadi tidak ada bedanya, ya. Nah, misalnya saya bikin segitiga begini, saya ambil saja bentuknya di sini sebagai sampel. Ini populasi, maka cukup dengan mengetahui ini saja, maka seluruh keinginan, pikiran, pendapat dan seluruh yang ada dalam populasi ini bisa diketahui. Cukup dengan mengambil wujudnya saja. Itulah yang disebut dengan sampel. Jadi sampel itu mewakili populasi, miniatur populasi. Tapi sampel ini harus menyampaikan informasi yang sama, dengan isi populasi, tidak bisa berbeda. Ketika kita melakukan survei, itu populasinya tidak boleh direkayasa. Misalnya saya atur, semua yang setuju saya kasih di atas, kemudian yang kontra atau tidak setuju dan yang tidak peduli biar ada di situ di bawah. Kemudian saya survei ini, otomatis yang banyak yang setuju. Oh ini surveinya ini tidak boleh begini. Ini namanya manipulasi data. Jadi caranya bagaimana? Ya terserah saja, diacak saja. Kemudian nanti kita ngambil sampel juga secara acak. Karena teorinya, kalau populasinya kita acak dan kita ambil sampel secara acak, maka semua anggota populasi itu mempunyai peluang sama untuk kita tarik. Jadi siapa yang kita tarik pasti mewakili populasi. Oke, you understand? Paham? Paham.
populasi, baru kita ambil data yang sudah kita arahkan, tidak boleh. Tapi kalau kita tahu peta populasi secara alami, kemudian kita nanti mengambil sampel sesuai dengan metode itu yang mewakili populasi, itu bisa. Misalnya kita juga ambil sampel di daerah yang mendukung, kita juga ambil sampel di daerah yang menolak, kita ambil sampel di daerah netral, itu boleh. Asal jangan kita yang sengaja mengatur-ngatur itu. Ya, tidak tertutup kemungkinan nanti di sini ada yang mau penelitian, survei, opini publik. Dan saya dukung kalau ada yang mau meneliti itu. Misalnya, Anda meneliti opini publik masyarakat Makassar terhadap 3 calon wali kota Makassar tahun 2024. Itu bisa. Anda melakukan penelitian survei. Tidak usah pakai regresi korelasi, pakai tabulasi aja, model poli, ya. Lebih sederhana. Nah, saudara sekalian, bagaimana langkah-langkah kita melakukan survei? Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, yang pertama, kita harus menentukan isu atau topik apa yang ingin kita survei. Menentukan topiknya, menentukan isu apa, dan dari isu itu atau topik itu informasi apa yang ingin kita ketahui. Jadi itu sudah kita buat. Jadi misalnya saya meneliti bagaimana pendapat dan dukungan masyarakat Kota Makassar terhadap 3 calon wali kota. Itu sudah kita tentukan isunya. Nah, dari isu besar itu nanti kita tentukan lagi informasi-informasi apa yang kita mau pilih, yang kita mau cari atau yang kita mau ketahui. Yang jelas yang pertama kita tetapkan dulu isunya atau topik besarnya. Yang kedua, setelah kita dapat isunya, maka kita menentukan populasi yang kita mau survei. Misalnya masyarakat Kota Makassar. Nah, masyarakat Makassar itu kan ada wilayahnya dan ada jumlah penduduk. Itu yang kita harus ketahui. Jadi batasnya itu nanti kita melakukan survei batas Kota Makassar dan penduduk Kota Makassar. Karena banyak juga itu orang yang datang di Makassar bukan penduduk Makassar. Dia datang menjual di sini pagi, sorenya kembali ke Goa, kembali ke Jeneponto. Kenapa? Karena dia cuma datang menjual di sini atau datang belanja. Oke? Jadi memang kita harus tentukan siapa populasinya. Nah, setelah itu yang ketiga, kita tentukan sampelnya. Kita tentukan sampel yang mewakili masyarakat Kota Makassar. Kita tidak mensurvei seluruh masyarakat Makassar, tapi kita cukup ambil sampel. Nah, untuk menentukan sampel itu kita harus bikin indikator dan menggunakan rumus. Rumus untuk menarik sampel. Banyak metodenya. Ada menggunakan misalnya model nomogram Kim, ya. Ada beberapa. Nanti saya jelaskan itu dalam materi berikutnya, ya. Jadi cara mengambil sampel itu ada, kita menggunakan rumus. Tapi untuk jumlah sampel yang kecil itu tidak boleh, tidak boleh di bawah 30 atau 50. Jadi kalau misalnya kita ambil sampel kecil, jumlahnya cuma sekitar 50, 30 kita ambil semua. Dan kalau di atas 100 itu kita ambil minimal 30. Itu ada rumusnya, ya, nanti saya kasih. Nah, setelah kita menentukan sampel, kita membuat kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Oke, inilah keempat, membuat kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan itu ada 3 modelnya. Ada pertanyaan benar salah, ya tidak. Kemudian yang kedua ada multiple choice. Multiple choice itu misalnya sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju.
Biasanya kita pakai ganjil ya. Jadi itu sudah kita buatkan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu kita ada pertanyaan yang membutuhkan penjelasan. Misalnya, apakah Anda setuju program wali kota A? Mengapa? Jadi ada mengapanya. Setuju, mengapa? Tidak setuju, mengapa? Itu caranya kita membuat angket atau pertanyaan. Setelah kita menyiapkan kuesionernya, kita merencanakan menyiapkan orang-orang yang akan turun penelitian. Kalau perlu kita latih dulu, kita briefing dulu, menyiapkan pewawancaranya, menyiapkan penelitinya. Berapa orang, waktunya berapa lama, di mana nanti kita sebar, itu kita sudah atur dan kita sudah latih. Oke? Nah, setelah itu yang keenam, baru kita turun ke lapangan mengambil data, menyebarkan angket, melakukan wawancara sesuai dengan batas-batas waktu dan batas-batas wilayah, ya, dan orang yang kita memang harus dapatkan. Nah, orang yang kita wawancarai itulah sampel-sampel itu tadi yang sudah kita hitung. Jadi setelah kita hitung, maka di lapangan nanti kita mengambil sampel itu berdasarkan jumlah yang dihitung, yang sudah dihitung. Nah, setelah itu baru kita berikan angket dan kita wawancarai. Nah, untuk teknis mengambil data itu banyak. Bisa face to face, kita langsung ketemu. Bisa kita datangi rumahnya, door to door. Bisa juga kita kirim lewat pos. Bisa juga kita lewat telepon, wawancara dari telepon, ya. Atau bisa juga melalui email. Sekarang kan sudah ini. Atau kita kirim melalui WA, boleh. Ya, kan sekarang sudah zaman digital. Nah, yang terakhir setelah kita ambil data itu kita kumpulkan di pusat data, kemudian kita hitung. Kita hitung, kita buat tabel, kita buat grafik, kita analisis, dan kita membuat kesimpulan. Dan setelah itu baru kita laporkan hasil. Kira-kira begitu. Jadi saudara sekalian, ya, ini ada 7 langkah di dalam melakukan pengukuran opini publik. Yang pertama kita menentukan isunya, yang kedua kita menentukan populasinya, yang ketiga kita tentukan sampelnya, yang keempat kita membuat kuesionernya, yang kelima kita menyiapkan orang-orang yang akan melakukan penelitian, yang keenam kita melakukan aktivitas pengambilan data di lapangan, yang ketujuh kita mengumpulkan datanya, melakukan analisis, membuat tabulasi, dan membuat kesimpulan, kemudian membuat laporan. Nah, saudara sekalian, itulah langkah-langkah yang bisa kita lakukan di dalam melakukan survei opini publik. Ya. Sebenarnya ini lebih sederhana dibanding penelitian mahasiswa yang menggunakan korelasi, regresi, dan komparasi. Tapi pengambilan sampel itu sama. Tapi untuk analisisnya ini lebih sederhana. Karena tinggal kita tabulasi aja dan kita jelaskan. Si A, misalnya tadi itu 3 calon wali kota, tinggal kita jelaskan. Si A mendapat dukungan 25%. Si B mendapat dukungan 25%. Si C mendapat dukungan 50%. Kemudian alasannya kenapa? Kemudian kita lihat yang paling mendukung si A dari daerah mana, yang mendukung si B dari daerah mana, yang mendukung si C dari daerah mana. Ya, begitu aja laporannya. Nah, jadi tidak ada bagaimana hubungannya ini keterpilihan calon dengan kampanyenya. Oh, tidak begitu. Itu penelitian untuk perguruan tinggi. Kalau kita meneliti korelasi atau regresi, sebenarnya ini bisa kita buatkan tugas, tapi nanti saya lihat kalau memang memungkinkan atau tidak. Ya gampang aja. Misalnya bagaimana kepuasan mahasiswa semester 5 terhadap parkir, penataan parkir. Itu aja, kemudian hitung berapa orang, ambil sampel, ambil rumus, kemudian bikin. Itu bisa sebenarnya. Tapi apakah nanti kita lakukan atau tidak? Boleh dilakukan, boleh tidak. Ya. Asal tidak memberatkan Anda. Ya. Itulah materi kita mengenai
langkah-langkah di dalam melakukan pengukuran opini publik ya. Nah, setelah kita melakukan pengukuran, maka otomatis kita sudah tahu itu opini publik. Kita mengetahui opini sampel, sebenarnya yang kita ketahui itu opini sampel. Karena sampel ini mewakili populasi, maka kita menganggap ini kita mengetahui opini publik secara keseluruhan. Walaupun yang kita ambil itu tadi sampel. Nah, setelah kita tahu itu, tinggal kita serahkan datanya, hasilnya itu kepada pembuat kebijakan, kepada aktor-aktor, atau kepada calon-calon pemimpin. Misalnya yang mengikuti apa pilkada gitu ya. Nah, supaya dia pelajari, dan kalau dia pelajari dia bisa tingkatkan nanti keterpilihannya atau elektabilitasnya. Jadi manfaat opini publik itu banyak sekali, baik kepada calon maupun kepada pihak-pihak yang sudah menjadi pelaksana pemerintahan saat ini.